terutama untuk menegakkan hukum pidana dan memberikan keadilan bagi masyarakat. Sistem ini bertujuan untuk menangani kasus-kasus pidana, mulai dari penyelidikan hingga pelaksanaan putusan. Selanjutnya, komponen sistem peradilan pidana beserta fungsi dan perannya. Yang pertama itu kepolisian, melakukan penyelidikan dan penyidikan, mengumpulkan bukti, memeriksa saksi, menangkap tersangka, serta menyiapkan berkas perkara untuk kejaksaan. Yang kedua, kejaksaan bertindak sebagai penuntut umum dengan menyusun dakwaan, menghadiri saksi, dan membuktikan kesalahan terdakwa di persidangan. Yang ketiga itu pengadilan, mengadili dan memutuskan perkara pidana melalui pemeriksaan bukti dan saksi, serta menetapkan putusan secara adil dan terbuka. Keempat, lembaga pemasyarakatan atau lapas, melaksanakan putusan pengadilan dan melakukan pembinaan terhadap narapidana untuk proses rehabilitasi sosial. Yang kelima, advokat atau pengacara, memberikan bantuan hukum mendampingi terdakwa di setiap tahap proses peradilan dan memastikan hak-hak terdakwa terlindungi. Tahapan proses peradilan pidana. Yang pertama itu penyidikan. Tahap awal oleh kepolisian untuk mencari informasi dan memastikan ada atau tidaknya dugaan tindakan pidana. Yang kedua, penyidikan. Pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi atau tersangka, serta menetapkan tersangka oleh penyidik. Yang ketiga itu penuntutan. Jaksa menyusun surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke pengadilan untuk disidangkan. Yang keempat, persidangan. Hakim memeriksa perkara, mendengarkan saksi, menilai alat bukti, dan menentukan kesalahan terdakwa. Yang kelima itu putusan atau vonis. Hakim menjatuhkan putusan berupa bebas atau pidana berdasarkan hasil persidangan. Yang keenam, pelaksanaan putusan. Putusan dilaksanakan oleh pihak terkait, termasuk eksekusi pidana di lembaga pemasyarakatan. Yang ketujuh, upaya hukum jika diajukan. Pihak berperkara dapat mengajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali sesuai ketentuan hukum. Selanjutnya, asas dalam sistem peradilan pidana. Yang pertama itu asas legalitas. Tidak ada pidana tanpa aturan hukum yang mengaturnya. Yang kedua itu asas praduga tak bersalah. Tersangka dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan sebaliknya. Yang ketiga, asas persamaan di hadapan hukum. Semua orang diperlakukan sama tanpa diskriminasi. Yang keempat, asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Proses hukum harus efisiensi, tidak berbelit-belit, dan terjangkau. Yang kelima, asas independensi peradilan. Hakim harus bebas dari tekanan pihak manapun. Yang keenam, asas due process of law. Penegakan hukum harus melalui prosedur yang sah dan adil. Yang ketujuh, asas kebenaran material. Hakim wajib mencari kebenaran yang sebenar-benarnya. Yang kedelapan, asas oportunitas. Jaksa boleh menghentikan penuntutan demi kepentingan umum. Yang kesembilan, asas aksutorial. Proses pemeriksaan dilakukan secara terbuka dan saling berhadapan antara pihak. Yang ke-10, asas keterbukaan. Sidang umumnya terbuka untuk publik. Yang ke-11, asas proporsionalitas. Tindakan penegak hukum harus sesuai dan seimbang dengan perbuatannya. Yang ke-12, asas non-self incrimination. Tersangka tidak boleh dipaksa mengakui kesalahan atau memberatkan dirinya. Selanjutnya, permasalahan sistem peradilan pidana. Yang pertama itu tumpang tindih kewenangan. Beberapa lembaga penegak hukum memiliki tugas yang mirip, sehingga terjadi konflik kewenangan dan proses penanganan perkara menjadi tidak efisien. Yang kedua, penegak hukum yang diskriminatif. Kasus sering diperlakukan berbeda berdasarkan status sosial, ekonomi, atau kekuasaan sehingga keadilan tidak berjalan merata. Yang ketiga, korupsi, praktik suap, pungli, atau penyalahgunaan jabatan pada lembaga penegak hukum menghambat proses peradilan yang jujur dan adil. Yang keempat, overkapasitas lapas. Jumlah narapidana jauh melebihi kapasitas lembaga pemasyarakatan sehingga pembinaan tidak optimal dan meningkatkan risiko konflik serta penyakit. Selanjutnya, upaya pembaruan sistem peradilan pidana. Yang pertama itu pembaruan substansi hukum melalui revisi atau pembaruan undang-undang agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Yang kedua, pembaruan struktur sistem peradilan, memperbaiki kinerja lembaga penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan lapas agar lebih profesional dan akuntabel. Yang ketiga, pembaruan budaya hukum, meningkatkan integrasi etika, kesadaran hukum bagi masyarakat aparat penegak hukum
dan masyarakat. Yang keempat, modernisasi dan digitalisasi menggunakan teknologi seperti e-court, e-litigasi, rekaman sidang digital, dan sistem data terintegrasi untuk mempercepat proses peradilan. Yang kelima, penguatan penegak hak asasi manusia, memastikan setiap proses penegak hukum menghormati HAM, termasuk perlindungan terhadap tersangka, terdakwa, korban, dan saksi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.